Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba aw yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ftah alaina futuhal arifin wa nawwir basairana bi anwaril irfani wal yaqin waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim. Alhamdulillah, kita haturkan pujian kepada Allah. Malam hari ini kita kembali bertatap muka dan berkumpul dalam acara kita, yaitu Yasin dan majlis ilmu di majlis kita yang rutin, majlis dakwatul zikri. Dan mudah-mudahan dengan niat kita yang tulus hadir ke majlis ilmu ini, maka Allah Ta'ala mudahkan jalan kita menuju surga. Amin. Rasul mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman yasarallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan menuju satu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah Ta'ala mudahkan baginya jalan untuk menuju surga. Jadi niat kita adalah mencari ilmu. Minggu yang lalu kampung kita jam 17 lah, ada musibah kebakaran. Nah, jadi di dalam kitab dijelaskan bahwa ketika seseorang mendapatkan musibah, ketika seseorang sedang diuji oleh Allah, maka boleh dia mengingat kepada takdir dan ketentuan Allah. Nah, jadi boleh dia ingat kepada takdir, bahwasanya yang memberi musibah itu, yang menentukan musibah itu adalah Allah. Apabila dia tahu bahwa yang menentukan musibah itu adalah Allah, dan dia yakin bahwasanya musibah yang dia dapatkan itu sudah dicatat oleh Allah fi lauhim mahfuz, maka hatinya akan ridho dan ikhlas terhadap ketentuan Allah. Kenapa? Karena dia tahu bahwa yang mentakdirkan dan menentukan musibah itu adalah Allah. Nah, ini boleh. Tetapi dijelaskan di dalam kitab Nasaihud Diniyah dikarang oleh Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, beliau mengatakan, kalau berbicara tentang perintah Allah, berbicara tentang larangan Allah, itu kada boleh kita berbicara tentang takdir dan ketentuan Allah. Karena apabila kita berbicara tentang takdir dikait-kaitkan dengan perintah Allah dan larangan Allah, itu kata Habib Abdullah bin Al-Haddad, ada bahaya yang besar. Sekarang contoh Presiden, ketika orang ditanya, kenapa engkau tidak sembahyang, kenapa engkau mencuri, kenapa engkau menjadi maling, apa bahayanya? Dijawabnya, ini adalah takdir Allah. Bahaya ada? Bahaya lah. Dia seolah-olah menghujah Allah, seolah-olah dia membela dirinya dan dia menyalahkan Allah. Seolah-olah dengan bahasa lain, Tuhan yang salah. Kenapa aku ditakdirkan sebagai maling?
Nah, makanya kada boleh berbicara tentang takdir ini, tentang perintah Allah dan tentang larangan Allah. Kalau jawabannya seperti itu, maka kelompoknya adalah kelompok Jabariyah. Bila jawab itu tuh kelompok Jabariyah. Apa? Seolah-olah manusia ini kada ada ikhtiar, kada ada bisa memilih. Tuhan aja yang memilihkan manusia ini dipaksa dan dikarasi oleh Allah. Allah menghendaki nang baik-baik, Allah menghendaki jahat-jahat, itu kelompok Jabariyah. Seperti halnya kapas diterbangkan oleh angin, hendak ke sana terserah angin, hendak ke sana terserah angin, hendak ke kiri, hendak ke kanan, hendak ke muka, hendak ke belakang, terserah angin. Kapas kededa kemampuan, itu kelompok Jabariyah. Aku terserah Tuhan ya, hendak sembahyang terserah Tuhan, hendak di pos saja terserah Tuhan, hendak main rimi aja terserah Tuhan. Nah, Jabariyah gini. Ini kelompok yang sesat. Nah, jangan juga kepada kelompok Mu'tazilah. Apa kelompok Mu'tazilah? Ini berlawanan dengan kelompok Jabariyah. Apa kelompok Mu'tazilah itu? Kelompok Mu'tazilah itu seperti ini. Diberikan kekuatan oleh Allah, diberikan kehendak oleh Allah. Terserah hamba. Hendak baik, kehendak buruk, Tuhan gak dicampur tangan lagi. Kenapa? Karena sudah diberikan Tuhan kekuatan, sudah diberikan Allah kehendak. Allah gak dicampur tangan lagi. Terserah ikam, anak baik ikam jua, anak jahat ikam jua. Ini Mu'tazilah. Salah juga. Ahlu sunnah wal jamaah itu antara dua kelompok ini kita sampaikan supaya tahu nih. Ahlu sunnah wal jamaah itu antara dua kelompok ini. Bainal firqatain, antara dua kelompok Jabariyah dengan Mu'tazilah. Ulama mengatakan kharijun, keluarlah daripada minal farsi, daripada kotoran, waddami, dan darah. Ada yang keluar di antara kotoran dan darah itu labanan, keluar susu. Susu yang bersih, susu yang enak, susu murni yang bagus dan dibolehkan untuk diminum. Di dalam tubuh sapi itu ada kotoran lah, ada lah. Ada darah lah, ada. Cuma antara kotoran dan darah itu ada perut, dan di dalam perut itu ada darah, di situ ada susu. Kotoran dan darah itu ibarat Jabariyah dengan Mu'tazilah. Susu itu paham ahlu sunnah wal jamaah. Bagaimana ahlu sunnah mempaham tentang takdir ini, tentang qada dan qadar Allah? Ahlu sunnah mempaham bahwasanya seluruh yang berlaku di alam ini kehendak Allah, baik yang kecil maupun yang besar, baik yang baik maupun yang buruk, itu adalah kehendak. Amanna billah wal yaumil akhir, kita beriman kepada Allah dan hari akhir. Ini adalah al khairu wa syarru bi masyiatil, bismillahi walhamdulillah wal al khairu wa syarru bi masyiatillah. Kita dengar itu hadat. Itulah bismillahi walhamdulillah wal khairu wa syarru bi masyiatillah. Dengan nama Allah dan alhamdulillah, kebaikan dan keburukan itu kehendak Allah. Cuma Ahlussunnah wal Jamaah itu cukup sampai iman, cukup sampai beriman dan berkeyakinan. Mereka Ahlussunnah wal Jamaah mengimani kebaikan dan keburukan itu kehendak Allah, cuma mereka melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Mereka intisalul awamir wajtinabun nawahi. Masalah kebaikan dan keburukan kehendak Allah mereka beriman, tapi mereka melaksanakan perintah, menjauhi larangan. Mereka tidak memperdalam ini. Mereka kadang memperdalam pasal paham ini kadang. Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah ditanya tentang qada dan qadar ini, tentang qadar Tuhan, tentang takdir Allah, tentang ketentuan Allah. Sayyidina Ali mengatakan itu adalah
ibarat lautan yang sangat dalam. Tak bisa kita paham saking dalamnya. Sayyidina Ali mengatakan ibarat jalan yang sangat gelap. Tak bisa kita berjalan di jalan yang sangat gelap itu. Beliau mengatakan itu adalah rahasia Allah yang kita kadang-kadang sampai menemukan rahasia Allah Ta'ala itu. Qadar itu adalah rahasia Allah yang kita kadang-kadang mampu untuk memikirkan rahasia Allah. Oleh karena itu jangan engkau perdalam masalah itu. Itu pesan Sayyidina Ali. Ada seorang ulama ditanya tentang qadar ini. Tentang qadar ini seorang ulama ditanya, bagaimana menurut kalian tentang takdir Allah? Kebaikan dan keburukan itu kehendak Allah. Apa kata beliau? Tetanggamu yang mati presiden, tetanggamu yang meninggal kemudian dikubur, itu lebih bagus engkau renungkan ketimbang kau merenungkan takdir. Kalau kita menurunkan orang mati, barangkali kita mati esok kan merubah sikap nih. Daripada kita memikirkan takdir Allah yang akhirnya kita membela diri dengan takdir tadi. Itu nggak ada boleh. Maka sembahyang Tuhan juga aja kehendak yang itulah. Nang duduk di pos kehendak Tuhan juga aja, nang baca Quran kehendak Tuhan itu ada boleh kita. Itu pendapat Jabari. Kecuali kata ulama ketika dapat musibah. Kecuali ketika dapat musibah untuk apa? Untuk menenangkan hati, untuk menenteramkan hati. Karena ujar Tuhan, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin qabla an nabra'aha. Apapun yang terjadi di antara musibah di muka bumi ini, musibah yang terjadi kepada diri kalian, itu sudah tertulis kata Allah. Sebelum kami mewujudkan, sebelum kami menciptakan bumi, sebelum kami menciptakan kalian, itu sudah ditulis oleh Allah. Dan yang demikian itu Allahi yasir kata Allah. Yang demikian itu mudah bagi Tuhan. Mudah. Jadi kita diberitahu oleh Allah, diberitahu sebelum Allah menciptakan bumi, sebelum Allah menciptakan kita, sebelum Allah menciptakan segala-galanya, maka segalanya itu sudah ditulis. Baik musibah yang terjadi kepada diri kita, keluarga kita, sahabat kita, kawan kita dan lain-lain itu sudah ditulis oleh Allah, dikasih tahu oleh Allah. Tujuannya apa? Tujuannya kata Allah, supaya kalian jangan berlarut-larut di dalam kesedihan apabila sesuatu itu hilang daripada diri kalian. Dan supaya kalian jangan terlalu gembira, wala tafrahu, dan supaya kalian jangan terlalu gembira bima atakum, dengan sesuatu yang kalian dapatkan. Jadi Allah Ta'ala kasih tahu bahwasanya masalah musibah itu sudah ditentukan oleh Allah supaya apa? Supaya kita jangan berlarut ketika dapat musibah. Sudah ditentukan Tuhan, ridho pada ridho. Sedih kada lagi kada, kita ridho. Wala tafrahu bima atakum, dan supaya kalian jangan terlalu gembira dengan apa yang diberikan oleh Allah. Kita tuh lah bila terlalu gembira, kena hanya hilang tarak sedih banget tuh. Amat. Bisi motor hanya gembira benar nih. Pas tentang maling sedih kada? Sedih lah. Jangan terlalu gembira ketika dia datang, supaya ketika dia hilang jangan berlarut sedih. Nah, jadi kalau menyatakan musibah kayak musibah tadi lah, mengenai dapat musibah, itu boleh kita menyatakan ini takdir Allah, ini ketentuan Allah. Nah itu boleh. Tapi kada sembahyang kada boleh. Berbuat tenang jahat itu kada boleh. Nah itu paham nggak? Nah jadi mudah-mudahan yang kayaknya sabar aja, bukan di sebelah dah ikhlas ya kelihatannya. Tadi dia menangis banget kira-kira. Ya aja udah musibah nih. Luar biasa deh. Orang yang sabar ini luar biasa. Orang yang sabar itu sekalipun dapat musibah tetap syukur.
Ada dikisahkan di dalam kitab Fawaidul Mukhtarah, ada seorang laki-laki yang diciptakan oleh Allah tanpa tangan, tanpa kaki, matanya buta, terus tubuhnya dipenuhi dengan koreng, ulatnya banyak menyebar, kadang-kadang ada burung datang mematuk. Di saat yang seperti itu dia berkata, Alhamdulillah ya Allah, Engkau berikan kepadaku musibah, Engkau berikan kepadaku ujian, dan Alhamdulillah ya Allah, Engkau berikan kepadaku nikmat, keistimewaan yang tidak Engkau berikan kepada orang lain. Ada orang melihat, memperhatikan orang ini, istimewa apa? Apa yang dia alhamdulillahkan? Tangan tidak ada, kaki tidak ada, orangnya buta, kuringan pulang. Ditanya oleh dia, apa yang engkau syukuri katanya? Kalau aku pandang tidak ada yang patut engkau syukuri, apa yang engkau syukuri? Lalu dia mengatakan kepada si laki-laki tadi, tidakkah kau lihat aku memiliki lisan yang selalu berzikir kepada Allah? Tidakkah engkau lihat aku memiliki hati yang selalu ingat kepada Allah? Nangin nak syukuri dia. Orang yang dapat musibah sabar bisa kita nang rumah gana, mobil banyak, ngalih banget bersyukur. Allah harus. ada yang kita dikisahkan lah. Ada Allah melihat seseorang dalam kitab Fawaidul Mukhtarah juga deh. Ada orang yang habis keluar WC itu sujud syukur. Habis keluar WC sujud syukur kan aneh tuh. Orang kalau sujud syukur tuh kalau dapat duit numplok, dapat apa namanya, tanah payu kan namanya lah, atau naik jabatan, nah itu baru sujud syukur. Dia keluar WC sujud syukur. Keluar WC ambil wudhu sujud syukur sih. Ditanya kenapa sujud syukur, katanya alhamdulillah. Ke WC itu dikeluarkan lah. Alhamdulillah Allah memberikan rezeki makan. Kalau kada makan ada yang dikeluarkan, ada kan? Mudah masuknya dan mudah pulang keluarnya. Coba kalau keluar mau keluar ya Pak. Nah dia melihat yang tadi menyebabkan syukur. Kadang-kadang bingung nih, orang buang hajat aja keluar kenapa harus sujud syukur nih? Aneh gitu. Ini orang-orang yang luar biasa, orang-orang yang sangat luar. Kalau kita ketemu orang-orang yang kayak ini, hadirin para jamaah rahimakumullah. Jam 9 ya. Malam ini belum baca sedikit lah. Kita bahas tentang permasalahan istinja. Istinja tadi masalah hubungan basuh kulit ke WC. Babul istinja. Istinja itu adalah terbagi menjadi 5 hukum istinja. Yang pertama, ada kalanya istinja itu wajib. Bercuci burit itu hukum wajib. Idza kana al-khariju najasan mulawisan ay rataban. Apabila yang keluar itu najis yang basah, maka kira-kira Bapak misi yang keluar rajin basah ada? Basah misi lah. Bilanya basah wajib istinja. Yang kedua, ada kalanya istinja itu hukumnya mandub, sunnah. Nah, apabila istinja hukumnya sunnah, idza kana al-khariju najasan ghaira mulawwisin. Apabila istinja itu dari yang keluarnya najis tapi tidak basah. Kaba'ratin ya bisatin. Contoh najis yang keluar yang tidak basah adalah seperti tai yang sudah kering. Ini nang lawas kada behira tadi. Kering, pas keluar kering. Bagaimana hukum istinjanya? Apakah wajib? Hukumnya sunnah.
Yang ketiga, istinja itu mubah. Arti mubah ini boleh kita istinja, boleh tidak. Kalau nya istinja kada berpahala, kalau nya kada beristinja pun tidak berdosa. Artinya boleh dipilih, boleh dilaksanakan, boleh tidak. Kapan al istinja minal araq? Beristinja daripada keringat. Habis gotong royong berkeringat sampai ke kulit berkeringat. Kira-kira itu dibasuh kah? Kada kah? Boleh dibasuh, boleh tidak. Dan yang keempat makruh. Nah, ini makruh nih, hati-hatilah. Al istinja'u minar rih, beristinja daripada angin. Jadi yang keluar itu angin. Nah, kalau yang keluar itu angin, apakah diistinjakan atau tidak? Nah, kalau diistinjakan hukumnya makruh. Jadi membekantut kalau sampai istinja. Kalau saya cuci kulit tidak usah. Kecuali kalau ada kawannya mana? Itu baru. Kalau ada kawannya wajib. Karena ada yang berpendapat kalau kentut dia istinja, tidak. Nah, ada kalanya haram tapi sah. Haram tapi sah. Bagaimana? Beristinja menggunakan air hasil curian. Menggunakan air hasil curian. Umpamanya ambil airnya tempat tetangga. Nah, tuh. Yang terakhir haram tetapi tidak sah. Istinjanya haram dan tidak sah. Tadi kan haram, hukum istinjanya haram tapi sah. Kenapa? Karena dia menggunakan air. Hukum haramnya di mana? Ngambil milik tetangga. Kan leding tetangga lama ada terpakai orang yang deda kan. Ada yang ini haram tetapi tidak sah. Bagaimana? Istinja'u bimuhtaramin, beristinja dengan menggunakan benda yang dihormati. Ini kayak ini kan, supaya kalian paham. Ini istinja itu 3 cara. Beristinja itu 3 cara. Cara yang pertama nih yang terbaik, dia menggabung antara batu atau yang seumpama dengan batu tisu, boleh tisu, atau selain tisu sesuatu yang kesat dan keras dengan air. Maka dia pakai tisu dulu, najis dibuang pakai tisu, baru dicuci dengan air, dan ini yang terbaik. Yang kedua, dia langsung menggunakan air. Itu yang kedua, dia langsung cuci dengan air. Dan yang ketiga, boleh dia langsung ngambil pakai tisu. Ini beda dengan tayamum. Nah, beda dengan tayamum. Kalau tayamum, selama ada air tidak boleh tayamum. Beda dengan istinja. Air ada, boleh tidak pakai tisu? Boleh. Betul mana kayak itu? Boleh. Air ada menjadi WC. Kepingin pakai tisu, boleh tidak? Boleh, tapi cukup syarat. Nah, di antara syarat orang yang istinja pakai tisu atau yang lainnya, dia boleh tisu, boleh batu, boleh kayu. Di antara syaratnya adalah ayyakuna tahiran, menggunakan benda suci. Tisu suci kada? Suci lah. Batu suci kada? Suci. Janganlah najisan atau mutanajisan, jangan tisu yang bekas kena najis sudah. Makanya kalau lelakian aja kalau di hutan biasanya pakai daun kalau. Yang kedua ayyakuna jamidan, apa? Dia benda padat, bukan benda cair. Kalau sejenis minyak kalau boleh. Yang ketiga ayyakuna qari'an, dia kesat. Jangan licin. Kalau kayak kaca kada bisa. Karena kalau sifat benda itu licin, dia tidak mengambil najis. Dan yang keempat syaratnya ayyakuna ghaira muhtaram, dia bukan termasuk sesuatu yang dihormati. Maka tidak boleh tulang. Tulang itu sesuatu yang dihormati karena dia makanan bagi jin.
Wa kullu mat'umi adamin, dan segala makanan yang dimakan oleh manusia. Umpamanya orang ini saking kayanya, dia kalau istinja pakai roti tawar. Roti tawar itu kasar kada? Kesat. Kalau benda kada? Benda. Suci kada? Suci. Benda keras dan kesat. Tapi boleh tidak? Ada boleh. Kenapa? Karena dia muhtaram. Maka saking sugihnya roti tawar. Besar. Jadi kalau daun singkong, nah kan bisa dimakan, jangan. Cari yang bukan makanan gitu. Adab-adab adab qada'il hajat bimakanil mu'addilil qada'il hajat. Adab kita di WC. Perhatikan adab WC. Pertama, lumsun lain, bermakai sendal. Jadi kalau kita masuk WC itu adabnya pakai sendal. Jadi kurang adab kalau kita tidak menggunakan sendal. Yang kedua, satu raksi, menutup kepala. Jadi kalau kita masuk WC, carilah tutup kepala. Disesuaikan lah, kalau laki-laki kopiahkan, kalau perempuan jilbab. Jangan laki-laki pakai jilbab, binat salah. Yang ketiga, azikru inda dukhul. Nah, ada zikir ketika masuk. Jadi sebelum masuk tuh ada doa. Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubus wal khaba'is wa minar rajsin najisi wa minar rajsin najisi. Dan yang keempat, taqdimu yasari inda dukhul wa taqdimu yamin dal khuruj. Mendahulukan kaki kiri ketika masuk dan mendahulukan kaki kanan ketika keluar. Kebalikannya masjid. Kalau masjid kita kanan duluan, kita keluarnya kiri. Kalau WC kiri dulu, hanya kanan keluar. Jangan terbalik, ke WC kanan, ke masjid kiri. Terbalik karena cuma kebiasaan sudah ya, Pak. Masuk WC kanan, masuk masjid kiri. Nah ini coba diingat-ingatlah, diingat-ingat. Kemudian ada muhamli zikrillah, jangan membawa kalimat zikir. Ada tulisan-tulisan. Au kulli mu'azzamin, atau segala sesuatu hal yang dimuliakan. Ada kalimat yang mulia seperti nama-nama nabi. Jangan. Di kopiah ini ada wafak. Biasanya kopiah hitam itu kan ada jimat tahu sini. Ngambil berkah. Ya, boleh nggak ngambil berkah? Kita boleh nggak ada? Ada nggak di zaman Nabi? Ada. Di zaman Nabi ada ternyata ngambil berkah. Di zaman Nabi ada. Buktinya mana? Buktinya ketika wafat anak Nabi kita, Zainab. Zainab itu istri daripada Abul As bin Rabi'. Jadi Zainab itu wafat. Ketika Zainab itu wafat, setelah dimandikan, setelah dikafankan, ditaruh jubahnya Nabi di atas jenazahnya Zainab. Untuk apa? Untuk ambil berkah daripada bekas tubuh Nabi. Ketika Fatimah binti Asad wafat, Fatimah binti Asad ini ibu daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Nabi dengan Sayyidina Ali berapa? Sepupu lah. Berarti siapa nih? Bibi kan. Ketika Fatimah binti Asad ini meninggal, Nabi ngambil gamis, dijadikan kafannya Fatimah binti Asad. Dijadikan kafan, kemudian Nabi kita yang menaruh jasad Fatimah ke kubur. Fatimah binti Asad. Ditanya, kenapa ya Rasulullah? Kata Nabi kita, orang yang saya muliakan dan orang yang saya hormati setelah Abu Thalib, beliau ini. Setelah kakinya Nabi, nih, orang yang paling berjasa ini. Kenapa dipakaikan gamis Nabi? Supaya Allah Ta'ala memakaikan dia dengan pakaian surga. Kenapa Nabi kita yang naruh di kubur? Supaya himpitan kubur ini adalah himpitan kasih sayang. Nah, ini hanya ngambil
ambil berkah. Bahkan ketika Sayyidina Abu Bakar itu sakit dan hendak wafat, Sayyidina Abu Bakar itu ditanya oleh putri beliau, yaitu Sayyidatuna Aisyah, Bapak kena kalau wafat, kalau meninggal, pakai kain kapan yang mana? Kain kapan yang mana nanti yang untuk dipakaikan untuk Bapak ketika wafat? Apa kata jawaban saya Abu Bakar? Pakai kain yang pernah ku bawa sembahyang di belakang Rasulullah. Pakai kain yang pernah ku bawa sembahyang berjamaah di belakang Nabi. Apa kata Aisyah? Wahai Bapak, itu kain yang sudah lapuk, itu kain sudah buruk, itu kain sudah japuk. Kami siap memberikan pian kain yang baru. Apa jawaban Abu Bakar? Kain yang baru itu untuk orang yang hidup. Kalau orang yang mati ini ngambil berkah. Kain yang pernah ku bawa sembahyang berjamaah di belakang Nabi. Itu kata Sayyidina Abu Bakar, itu jadikan kapan pun. Makanya orang kadang-kadang kalau pernah ke tanah suci, kain ihram kalau tolong nih jadikan kapan ya. Itu ngambil berkah. Ada tadi yang berkah ditaruh di kopiah. Yalah, taruh di kopiah, tapi tulisannya ini. Kalau ada tulisan-tulisan seperti itu, jangan dibawa ke WC. Taruh berkah. Boleh ambil berkah, boleh aja. Bahkan diriwayatkan ketika Nabi kita selesai haji, hendak tahallul, hendak gunting rambut, itu sahabat udah keliling tuh. Menunggu apa? Menunggu rambut Nabi. Rebut rambut. Untuk apa? Untuk ambil berkah. Setiap ludah yang Nabi ludahkan itu ditanai oleh sahabat, digosokkan di badan. Apa? Ambil berkah. Jadi pian jangan ragu-ragu ngambil berkahnya, jangan ragu-ragu. Kalau betapun adakah sumbernya? Ada sumbernya. Nah, jadi kalau ada nama-nama Nabi, ada tulisan-tulisan ulama, nama-nama ulama, ada tulisan-tulisan mulia seperti zikrullah, sudah terlanjur-lanjur terbawa ke WC, kalau ini bisa keluar. Pak Insaha wadakhala hawakan ayakhud ya kharija, kalau bisa keluar. Tapi kalau kada kawa keluar, sudah terlanjur-lanjur baru ingat. Sudah. Ada tulisan di sini. Atau biasanya orang dulu apa ya? Kalung enggak, bini-bini kalung. Tulisan Allah, tulisan Nabi Muhammad nih. Nah, kalau tidak bisa keluar, tutuplah. Kalau bisa ditutup. Kalau bisa disimpan. Dhamma ala dzalika sabiyadih. Pegang dengan tangan kalau bisa. Ausataru bisa atau tutup dengan sesuatu. Kaidihalihi bijab seperti halnya disimpan di dalam kantong. Kalau bisa seperti itu. Kemudian yang disunahkan al-julus, duduk. Nah, ini masalah Bang. Ada kita jongkok. Padahal yang sunnah itu duduk. Yang berikutnya Allah yatakallama, jangan berbicara ketika buang hajat. Jangan sambil nelpon, jangan. Di mana? Wah, ini sedang mana nih? Dia sedang bira. Nyanyi nggak boleh juga. Nggak boleh nyanyi. Nyanyi Rokok jangan. Itu berokok. Ada yang hobi nyanyi kamar mandi. Allah yang zura ila sama, jangan memandang ke atas. Nah, nih, jangan melihat ke atas, ngelihat di plafon. Au ila farji, atau kepada kemaluan, jangan. Au ila ma yakhruju minhu, atau kepada yang keluar, jangan. Yang keluar jangan dipandang juga. Walakin yang zuru amamahu, tapi pandangannya fokus ke depan. Nah, gitu. Jangan ke atas, jangan ke kemaluan, jangan ke yang itu, jangan juga. Tapi fokus ke depan. Ini. Allah ya bersuka, jangan meludah. Wa Allah ya bahasa biadi, jangan main-main di tangan. Nah, nyaman kalau ngitung 1. Padahal dia tahu 5 nih atau 2, 3, 4, 5. Nyaman kalau buang hajat deh kalau mau hitung tangan, jangan. Banyak lah. Dan yang paling bagus kita ringkas saja. Ayastabri'a, sunat bagi ini laki-laki yang paling penting nih. Istibra. Bagi laki-laki apa istibra? Berusaha untuk mengeluarkan habis sisa-sisa kencing yang ada di kemaluan. Karena kan kalau kada keluar habis, ketika berdiri dia netes lagi. Nah, ini masalah.
Jadi namanya istibra, berusaha mengeluarkan sisa-sisa kencing yang ada di kemaluan. Bagaimana caranya? 3. Nah, ini lakukan 3 cara nih. Karena ada orang yang mengadu ke kita, aku kada bisa selesai katanya walaupun sudah istibra, sudah berusaha mengeluarkan. 3 enggak dulu caranya. 1 aja katanya. 3 caranya apa? Pertama, tanahmu, berdaham dulu. Jadi kalau sudah selesai itu kita berdehem. Jadi sisa-sisa itu keluar. Setelah itu diimrari asbu ilyadil yusra as-sababati tahtal qadir. Nih, jari telunjuk tangan yang kiri dilalukan di bawah kemaluan. Diurutlah sedikit. Diperas. Nah, seperti ini. Ini kemaluan. Nah, nih gini ya. Jari telunjuk tangan kiri. Baru yang ketiga bin natri salasan bi ayyuharika jakarahu, dikibas-kibaskan 3 kali. Nah, digoyang-goyangkan itu nah. Jadi 3 kali ini insya Allah selesai. Berdaham dulu, setelah berdaham diurut, baru dikibaskan. Baru dicuci. Bahayanya nah, kalau kita lelaki ini bahaya nih. Kalau anda kan bisa sering loh, bila sudah cuci berdiri itu keluar lagi, maka sudah pasang celana. Itu kalau dibawa sholat kada sah loh. Maka Nabi memperingatkan kan masalah istinja nih, nah hati-hati dengan masalah istinja karena kebanyakan siksa kubur itu gara-gara istinjanya kada bersih. Mungkin kita sudah merasa bersih, tapi ternyata ketika berdiri itu menetes istibra tadi. Istibra tadi berdaham dulu, diurut-urut, baru dikibas-kibaskan. Nah, itu insya Allah aman. Baru kita berdoa, setelah keluar WC berdoa, Ghufran alhamdulillahilladzi adhaba 'anil adha wa 'afani. Nah, ini yang dapat ulun sampaikan karena waktu. Nah, kemudian ada muqaddim hajat sahra ila akhir wallahu subhanahu wa ta'ala.